Tuh coba lihat tuh dari Hildanya, bikin 2 Stilek Plate, bikin 1 Dreadnought Armor, belum ada yang emang bener-bener jadi itemnya. Benar, tapi dalam masih item pecahan aja, belum ada yang bisa numbangin Iya. Hilda sendiri. Karena dia coba untuk bukan memberikan badan, dia ngasih damage dan dia kabur. Iya, dia punya sprint. Dia datang tembak aku terus lari lagi gitu loh. Ya itu doang gitu. Emang annoying banget untuk dari Hilda inilah penggunaan adalah what? Aboy! Wow, hampir saja tapi Aboy berusaha untuk maju ke bagian depan. Hanya saja untuk kali ini Baliskinya berhasil langsung diamankan. Tapi Kadera dan juga yang lain berhasil untuk mendapatkan sebuah backupan dengan adanya Kelarta. Hanya saja untuk Kiboy terlalu dalam untuk masuk kali ini. Tapi Kiboy yang langsung menghilang terkena efek dari Decibel dan lenyaplah sudah Kiboy. Yap. Dan tadi juga Kiboynya ketabrak sama Go Away ya. Akhirnya dia langsung kedorong ke arah satu inner turret. Decimet yang aktif, tapi Decimetnya nggak bisa dilanjutin juga. Karena HP dari teman-teman Onyx yang lain ini masih cukup banyak. Satu outer turret di arah tengah sekarang udah berhasil untuk dihancurkan. Semakin besar lagi visionnya. Dan potensi-potensi flanking ini bakal mungkin banget terjadi dari Onyx. Yap. Gak berasa saat lagi udah masuk menit 9 Jana Kitty gak kena barusan tapi Sans mendadak hadir dengan efek Refiner tadi yang udah langsung dikeluarkan begitu saja. Cewek bersembunyi terlebih dahulu mungkin siap dengan Ibirus yang dimiliki tapi Lord sudah memanggil-manggil harusnya setup kontrolnya akan dimiliki oleh Onyx ya. Yap. Dan lihat di mana Sansnya yang benar-benar jadi garda terdepan loh. Yep. Dia nggak ngandelin Kiboy, dia nggak ngandelin bootsnya, tapi Kiboy ternyata Wah, Kiboy tertangkap. tuh ketarik tertangkap dan sekarang waktunya mereka untuk langsung ngehabak ke arah Kiboy dan benar saja Kiboy mencoba untuk ke-back step tapi malah gagal. Jana Kitty terkena damage begitu mematikan alarm bomnya tapi barusan ada Renner Rapat yang gak kena karena siapapun tapi untuk Gixlet-nya belum patah arah mereka masih berusaha untuk bisa menyerang ke bagian depan. Sanchez langsung menghilang dengan sangat cepat. Tapi untuk Burch sedikit lagi Petrisa, Luke-nya masih berusaha bagian depan. Tapi Burch sedikit lagi Petrisa, Luke-nya satu yang terakhir tapi Luke-nya berhasil dihancurkan pula hanya Teresa Aboy dan juga Kadera. 3 tukar 3. Pertukaran yang cukup besar dan cukup adil terjadi untuk segi eliminasi. Yep. Tapi tidak dengan Lord yang sudah diamankan oleh Onyx. Dan ini akan menjadi satu dorongan lagi yang akan bisa dimanfaatkan. Karena waktu spawnnya juga kan gak terlalu lama. Yep. Ini mereka udah bakal ready lagi. Dimana Lordnya juga bakal ditahan aja di arah top lane. Mengingat inner turretnya pun udah nggak ada. Ini bakal langsung menuju ke arah base turret. Ini bisa dibilang sama-sama nggak memiliki high ground ya Ul ya. Yep. Yang satu Valentina, yang satunya lagi adalah Atau Melissa ataupun dia dari Digi itu sendiri atau gitu. masih bisa ada Beatrix dan juga Iya, inilah Kadera. Antara Beatrix dan juga Melissa juga bisa dibilang ya masih menang dari Melissa lagi dari sisi jarak ya. Iya. Dari sisi jarak ya. Hanya saja untuk sekarang mereka masih bisa bertahan. Belum lagi Lordnya masuk di bagian atas. Siap untuk menabrak ke arah base turret yang dimiliki oleh Gixlet. Tapi inner turret yang ada di bagian tengahnya kemungkinan besar akan hancur sesaat lagi. Alarm bom terus-terusan dikeluarkan guna untuk bisa mencicil. Tapi barusan Baloyski menjadi korban. Cepat banget. Oke. Dan lihat Lordnya masih ditahan. Mereka dari Onyx mau coba untuk jalanin 3 lane push. Ini cukup berbahaya karena di menit ke-10 udah tersisa 3 base turret aja loh. Iya. Ini serangan dikeluarkan oleh Onyx gak main-main sih. Tapi Kairi tertangkap basah untungnya masih bisa kabur. Renner Rapati berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu orang. Tapi ternyata masih bisa dilindungin. Dan damage-nya tertahan. Yap. 3 base turret tersisa. Onyx masih coba untuk mundur lagi. Mereka nggak mau terlalu memaksakan kehendak. Tapi reset seperti apa yang mereka lakukan ya? Di saat tadi game cukup lama, 24 menit. Sekarang di 10 menit pressure-nya udah kelihatan banget. Ini mereka harus cepet-cepet. Dominasinya. Iya, Onyx harus cepet-cepet banget sih. Kenapa? Karena nantinya kalau apabila ini dibawa menuju ke area late game, di saat ada team fight terjadi, Melissa pasti akan senang. Beatrix juga pasti akan senang. Hanya tinggal positioning aja. Kalau mau main jarak-jarakan, Melissa kemungkinan besar masih akan menang. Yap. Nah makanya itu mereka kalau mau nabrak secepat mungkin. Ini adalah waktu-waktu yang masih ideal untuk Onyx. Ya, dan ini kita bisa lihat juga adanya item hybrid ya yang dibawakan oleh Boots dengan Arlotnya. Ada Hunter Strike di sana dan juga Radiant Armor dan juga Thunder Belt. Dan kalau bisa kita lihat gap yang terlihat dari antara kedua belah gold laner ini adanya satu item. Lihat tuh. Dibarisin loh itu kelincinya. baris itu. Hei, Kelincinya dibarisin. baris di situ. Kelincinya dibarisin. Hei. Nah, ya itu sendirian gak ditemenin tuh. Jaraknya jauh tuh gak ditemenin tuh. itu dibarisin lagi. Oh sekarang dua berdua, oh circle-circlean. Oh gitu, circle-circlean. Lucu banget. Tuh dibarisin lagi. Gabutnya gitu ya. Barisin, ayo baris. Kelinciku baris. Enggak masalah ini bukan, ini masalahnya sekalinya nabrak.
Damage gede. Damage gabutnya mengerikan loh. Damage gabut. Oke, sekarang mereka bisa mendapatkan langsung arah Lordnya tanpa adanya gangguan yang begitu berarti dari Gigsled. Oke. Onyx kalinya menguasain satu map bener milik mereka. Yap. Dan ini benar-benar dikuasain ya. Aku masih gak salah fokus loh sama kelinci-kelinci berbaris tadi. Tapi Namanya sekarang Lord keris. kelinci baris. Bener juga. Tapi kita melihat damage dealnya Suns dan Cewek sebagai dua damage deal terbesar. Dan justru ternyata dari Gig, Baloy dengan adanya satu auto alarm bomb ya. Dia nahan banget juga di belakang, memberikan pokingan-pokingan, membuka area rumputan. Tapi untuk saat ini Lord yang sudah berjalan di arah top lane, ini bakal menjadi satu ancaman besar sih. Bakal langsung dikawal oleh teman-teman dari Onyx dengan 10.000 network yang sudah mereka unggulkan. Yap. Gimana caranya Gigsled untuk bisa defense? Kaderanya harus benar-benar free hit banget. Ini 10.000 banget ya perbedaannya. Oke, what? Waduh. Damage baca apa itu Rainer Apathy dan sekarang mereka mendadak langsung aja memberikan sebuah damage begitu mengerikan dan juga sebuah hantaman. Secara bersamaan Lordnya akan masuk di bagian atas, Bestar udah hancur di atas dan juga di bagian tengah. Sansa berusaha untuk bisa pergi dari area tersebut tapi sekarang dengan go away pun tidak akan bisa membuat mereka masuk untuk tetap bertahan di luar dari area defensif yang dimiliki oleh Gigsled. Hanya saja sekarang Ceweknya hancur. Mereka semua masih berusaha untuk bisa langsung menghancurkan karena best utama dimiliki oleh Gig dan satu sama. Reset yang baik. Terlihat dominasi yang begitu mengerikan di game yang kedua. Gimana caranya mereka memberikan pressure? Mereka tahu lane yang sangat-sangat kuat nantinya bakal ada di arah gold. Itu damage-nya loh. Satu kali Renner